Soalnya di luar. Iya, Pak. Aku mau ada info buat kalian. Guys, jadi ini adalah lokasi KKN kita nanti. Nama desanya itu adalah Desa Sukamaju. Dan kalian bisa lihat sendiri kan, desa ini itu adalah masalahnya susah banget namanya air bersih tuh. Di zaman sekarang masih ada desa yang kurang air bersih. Harus jalan berkilo-kilo gitu buat dapetin seember air kotor. Ini sih bukan kekeringan lagi, Pak, tapi krisis kawasan juga. Makanya itu kan kita karena membawa teknologi ini, tapi kita juga harus memahami perasaan mereka gimana secara psikologis. Stres yang berkepanjangan karena kekurangan air ini bisa berdampak emosi kita sehari-hari. Nah, betul tuh kan Hadis. Jadi di sini nih. Nah, di beberapa tahun yang lalu ternyata Desa Sukamaju ini itu ada penebangan pohon sekalinya. Makanya di sini tuh desanya menjadi kekeringan, susah mendapatkan air bersih juga. Oh, jadi kita nanti tugasnya itu untuk mengedukasi warga, terus mengatasi ekosistem yang rusak itu, terus nanti kita menyiapkan mental buat menghadapi si warganya ya. Iya, betul banget. Nah, jadi nanti lokasi KKN kita di sini, jadi kita harus mempersiapkan hal-hal yang perlu kita butuhkan untuk bertanya. Setuju? Setuju. Kita ajarin di grup apa aja mau siap. Oke. Oke. Mas, bagi langsung mereka di sekitang disisa dari keruh kita do ngopres TV ya itu ya Mas. Ya harus diterima nih, bisa lo lagi naik cobaan, kita pasrah baik. Ya kok aja pasang terus dong Mas. Masa iya dia kudu sabar, kudu pasang, terus anaknya dia kudu kepriwe, wong anaknya dia terus demam. Terus dari itu dipilih, dia orang nggak bisa apa-apa. Gitu. Aku dengar ini ya. Dia anak bocah KKN salto, tapi harus main-main. Kemudian semisal dewek awal kesempatan gue kayak kecepatan. Dia orang macam-macam ya. Gue ngerti kan, masa pula itu dia. Wes cari bubai. Apa sih berlibut? Gang wong tok. Halo, rasa ngrungna wong-wong kota kae ngapa sih? Sing namanya udan urusan Gusti Allah. Sing namanya uwit ke urusan alam. Wis rasa ngrungna wong kae lah. Kenapa? Itu ada bapak-bapak tanya aja sih. Boleh. Ayo. Selamat siang. Pak, Bu, Bapak. Jangan. Oh ya, Bapak, Ibu, mohon maaf mengganggu waktunya. Tahu Bapak kepala desa di sini benar ya? Saya kenapa? Pak, itu ya? Ya, saya Pulau. Jadi gini Pak, jadi kedatangan kami di sini itu rencananya mau ada apa? Kira-kira mungkin 1 bulan lagi. Oh, berarti kalian orang-orang kota itu yang sok pintar. Loh, Pak, kita kesini bukan mau sok pintar, tapi kami Saya selalu kedua beres. Jadi ini Pak niatan itu tidak ada untuk niat menghapuri Bapak. Justru kami datang ke sini ingin belajar dari Bapak. Kami dengar, kami tahu Bapak itu langkah mengerti sejarah di desa ini. Jadi niat kami ke sini bukan untuk maksud macam-macam, tapi kami ingin belajar dari Bapak seperti itu. Ya, memang saya orangnya emang seperti itu. Jadi kalian sini mau apa? Kami ada KKN di sini Pak. Jadi di sini kami nantinya akan memberikan sebuah program Pak, tentang pengetahuan bagaimana cara melindungi tentang pohon.
yang ada di sini dan impactnya kenapa sih desa ini bisa seperti itu, Pak? Bener ya, Dek. Warga sini itu nggak butuh teori-teori muluk, teori-teori yang kalian baca dari buku-buku tebal itu. Ya Pak, tenang Pak. Nanti Bapak intinya di sini ikuti bersama kami juga nanti ikuti dengan Bapak. Dah, pokoknya aman Pak, santai. Kita juga nantinya ikutin dengan Bapak. Kami menghargai sekali Bapak di sini. Nah kalian aja lah. Siang itu, setelah berkenalan dengan warga setempat dan menyusun barang-barang di rumah yang akan mereka tempati selama KKN, Iteng dan Darman pergi ke sungai untuk memeriksa keadaan sungai yang kering. Ini beneran Pak, sungainya kering kelontang kayak gini. Ya emang udah takdirnya Neng. Kita semua bisa pasrah aja sama Gusti Allah. Ya pasrah sih pasrah ya Pak, tapi kalau kita cuma ngopi-ngopi di depan rumah, duduk-duduk sambil ngerokok, Allah juga males lah ngasih air ke kita. Itu yang gitu namanya kita malas, bukan tawakal. Loh, tapi kan ini emang dari alamnya Neng. Emang udah musimnya aja, musim kekeringan. Ini tuh bukan cuma alam Pak, lihat ke atas bukit sana. Gundul kan karena itu tuh dibuat kayu, pohon-pohonnya ditebang semua. Ibaratnya gini ya Pak, kalau kepala Bapak tuh dibotakin, ntar kalau kehujanan atau ada keringat kan langsung kena ke muka, nggak nyangkut dulu di rambut. Begitupun dengan alam Pak, kalau misalnya hutannya gundul kayak bukit itu, nanti kalau lagi musim hujan kan langsung banjir ke bawah. Terus kalau musim kemarau kekeringan karena nggak ada pohon-pohon yang menyerap air. Oh, jadi pohon itu ibarat kayak rambut ya Neng. Kirain saya cuma buat peneduh aja. Nah iya gitu Pak, jadi nanti kalau kita ngajakin nanam pohon, Bapak harus berangkat ya, jangan cuma pasrah doang. Oke, siap Neng. Nanti saya ikut. Ikan pelan-pelan atuh, ini lampunya mati nanti. Lilin. Oh iya, sorry, kan salah dikit, gak apa-apa lah. Pas banget lah, baru seminggu di sini, udah berasa tahun, mandi susah, tinggal susah hilang-hilangan. Apalagi ini udaranya panas banget. Emang dasar si Iteng mah. Kalau kamu pengen nyaman, hidup tentram gitu, waduh, ya kamu nggak usah ikut KKN. Karena kalau KKN di desa terpencil tuh bakal kayak gini. Ya saya juga tahu Pak Ketua yang bijaksana, Jelas. tapi ini mah ekstrim banget. Justru itu tantangannya tuh, kita harus benar-benar bantu warga buat keluar dari masalah ini. Nah, kalian pengen tahu, lihat nih, coba kalian lihat lagi. Udah dari tadi sedang searching petanya. Kamu tahu nggak sih masalah utamanya tuh ada di sini. Jadi kamu lihat dulu sih ini sih petanya. Oh iya, oke. Nah, masalah utamanya di desa ini itu hutannya udah nggak ada, udah gundul. Iya sih, kalau bahasa sederhananya tuh kayak bumi desa ini tuh udah botak. Iya sih ya, kurang lebih begitu. Nih, kamu lihat ini Mas. Ini yang tadi aku udah ambil sampel air yang ada di sumur di desa ini. Coba lihat begini kondisi airnya. Gimana orang-orang tuh nggak mau pada sakit? Lihat. Bisa aja ya anaknya Busari sakit terus. Yang paling berat sebenarnya bukan cuma kekeringannya, tapi rasa takut warganya yang setiap hari. Mereka capek, bingung, tapi juga takut buat berharap. Dan Pak Saipullah tuh yang bikin semua ini jadi ribet. Itu dia. Kalau Pak Saipullah itu nggak percaya sama kita, warga itu bakal susah bergerak nanti. Bener banget. Ya udah deh, besok aku aja yang ngomong sama beliau. Jangan. Loh. Nah, kalau kamu tiap ngomong sama Pak Saipullah itu tuh bawaannya ingin ribut terus gitu loh, nggak pernah tenang gitu loh. Nggak pernah tenang. Iya nggak sih? Bener banget. Itu kan artinya komunikasi kita itu nyambung.
Itu bukan diskusi tang. Kamu bikin bapak darah tinggi tuh kepalanya tuh kalau bisa tuh udah keluar asap gara-gara kamu. Oke lah, kita fokus aja. Jadi aku tuh terbesit punya ide. Nah, gimana kalau kita bikin saringan aja dengan bahan-bahan sederhana kayak pasir, terus ada arang, terus ada beberapa bahan lagi, biar nantinya si air yang kotor itu jadi air bersih lagi. Gimana? Nah bagus tuh, itu murah juga. Dan sambil jalan kita edukasi warga buat menjaga hutan, pentingnya hutan dijaga. Ada nggak sih? Iya benar. Nah, kalau warga mulai tanam pohon lagi, ini coba kira-kira bakal kedepannya itu desa ini bakal nggak kekurangan air nggak sih? Nah kalau gitu kita ajak warga aja buat tanam pohon. Kalau menurut aku sih itu ide bagus ya. Karena kalau tanpa warga juga kita nggak bakal bisa jalan. Iya juga sih, bener juga sih. Dengar suara motor nggak? Kayaknya itu motor Pak Saipullah deh. Emang iya? Emang iya? Kamu hafal banget kayaknya Pak Saipullah. Kamu segitu ngefasnya sama Pak Saipullah sampai motornya kamu hafal. Tapi ingat ya, kamu kalau pasar pulang datang, ya kamu jangan cari gara-gara sama beliau. Cari gara-gara apa sih? Orang aku sekalem ini cari gara-gara. dari Gara-garanya mana? bikin orang tiap hari emosi. Kamu kalau udah ngomong sama beliau itu pasti beliau udah emosi banget, udah darah tinggi itu. Bisa masuk truk kalau ngomong sama kamu. Udahlah. Kamu kalau ngomong ngegas mulu sih. Cabut dulu ah, cabut. Tidur, udah malam. Kita lanjut lagi besok. Dah. Pada malam harinya, warga berkumpul di balai desa untuk mendengar rencana program mahasiswa KAN. Suasana pada saat itu cukup panas dan tegang. Gak ada apa-apa nih. Selamat malam mbak. Malah. Tutup. Terima kasih. Pak, boleh saya berbicara nggak pak? Ya, kenapa? Jadi gini pak, kedatangan kami ke sini itu kami adalah mahasiswa KKN yang ingin ke desa ini tuh lebih baik lagi. Supaya apa? Supaya di desa ini tuh ada air bersih lagi, supaya di desa ini juga tanahnya nggak tandus lagi, dan supaya di desa ini memiliki sebuah kehidupan lagi pak. Nih, denger ya deh. Dari dulu, desanya itu baik-baik saja. Tanpa ada aturan yang macam-macam. Kalian kesini mau rubah sanaknya. Nih Pak, kalau misalnya nggak ada apa-apa, kenapa setiap pagi warga desa harus ngantri air bersih? Kamu ini sama orang tua ngesopan bicaranya. Ya oke deh, maaf Pak Saipullah yang paling benar. Dasar anak muda, baru kemarin lahir aja sok-sokan. Bukan sok pintar Pak, tapi kami kesini tuh membawa solusi. Hah? Solusi? Solusi apa yang kalian maksud? Gini Bapak, kami tahu desa ini sedang mengalami krisis air Pak. Makanya kami datang ke sini tuh untuk memberikan solusi, untuk membantu memberikan solusi agar kekeringan desa ini tuh bisa cepat ditangani. Karena kalau misalnya kita diamkan dalam jangka panjang, dampaknya bukan hanya ke warga Pak, tapi ekonomi di desa ini juga akan berdampak. Seperti ya Bapak tahu sendiri kan sekarang banyak yang gagal panen gara-gara kekeringan ini Pak. Enggak sih, kita solusi malah marah-marah. Tuh, kamu ini bisa dijaga nggak mulutnya? Kan emang saya ngatain bapak keras kepala, kenapa? Maaf ya. Tolonglah ini teman kamu. Iya Pak, saya tahu. Nggak mau maaf Pak. Dia emang orangnya agak emosian, gampang tersulut emosi. Gini. Pak. Jadi gini pak, saya boleh berbicara nggak pak? Oke, wanita banget sih. Iya, baik. Saya tahu bapak di sini marah. Saya tahu bapak di sini tuh nggak terima akan kedatangan kami yang memang dari kota yang nggak tahu apa-apa. Ya saya tahu bapak di sini tuh udah pernah
saya menghargai Bapak yang ada di sini kok. Ya, memang. Saya di sini tuh udah lama, udah Ya. bulan tahun saya di sini. Oke Pak, baik. Bahkan warga sini juga udah percaya sama saya. Iya, baik Pak. Jadi gini, saya tahu Bapak marah, tapi kedatangan kami itu tidak ingin merubah semuanya yang ada di sini Pak. Tidak merubah tradisinya, tidak mengubah tentang kebiasaannya, tidak Pak. Tapi kedatangan kami ke sini itu adalah ingin memberi sebuah kehidupan Pak untuk desa ini. Supaya desa ini apa? Supaya desa ini tidak menjadi desa yang kekurangan air, tidak menjadi desa yang tandus, supaya menjadi desa yang subur dan perekonomiannya juga jalan Pak. Seperti itu. Jadi Bapak mohon sabar dulu. Turunkan ego Bapak sebentar. Terus ya, kalau di sini itu mas pakai tradisi warga sini itu meminta hujan dengan cara warga-warga di sini itu kayak memberikan sesajen atau apa gitu. Jadi kalian tuh jangan merusak adat tradisi kami. Bapak mohon maaf dulu ya. Kami tidak ada niatan untuk sama sekali merusak ya Pak adat yang ada di sini. Kami juga justru kesini mau bersama-sama belajar dari Bapak nih gimana sih untuk menggabungkan antara tradisi dengan cara modern yang ada agar nanti hasil yang didapatkan itu lebih maksimal Pak. Seperti itu. Tidak ada niatan sama sekali dari kami untuk menghapus tradisi yang ada di sini. Lah iya Pak bener, jarane Mbak Gendi sama Mas Noval. Dewe kudu menjaga hutan. Aku lho wis bingung esuk masak kanggo banyu apa lho. Piye iki lho Pak solusine? Kalau gitu kita harus menyelamatkan desa kita. Menunggu teman, selalu melu. Iya Pak, aku Rano. Jadi solusi dari kalian apa? Jadi gini Pak, niatnya kami seperti ini sudah membawa bibit pohon yang nantinya akan ditanam oleh warga desa di sebelah hulu bersama-sama. Kalau Bapak mengizinkan, niatnya besok pagi kalau bisa kami mau minta tolong Bapak untuk memberitahu warga desa untuk berkumpul bersama kami nanti untuk menanam pohon Pak. Seperti itu. Baiklah, kalau gitu besok saya sendiri akan ngumpulin warga buat bantu kalian. Oke, saya rasa diskusi kali ini sudah selesai ya Pak ya. Saya rasa Bapak juga sudah menerima solusi dari kami untuk desa Bapak. Jadi saya sangat berterima kasih atas Bapak yang sudah mengusahakan tentang program kami mahasiswa KKN yang dari kota. Terima kasih sekali. Dan saya akan atur untuk besok penanaman pohon yang akan dilaksanakan oleh kami dan juga para warga. Begitu ya. Saya rasa kami pamit untuk undur diri dan untuk mempersiapkan besok, dan kami nanti akan berkoordinasi langsung dengan Bapak, dan Bapak silakan bisa menyampaikan dengan warga. Seperti itu Pak, kira-kira? Baiklah, nanti saya laksanakan. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih nih Pak sudah mau menerima kita. Solusi dari kami, semoga apa yang kami mau jalankan ini berhasil di desa ini untuk membantu kekeringan warga desa di sini. Semoga berhasil. Ya, Kami Pak. terima kasih. Terima kasih. Ya, Terima kasih. Ibu, terima Terus nih Mas, terus nih Mbak, terus nggih. Nggih. Suasana di pagi hari sangat ramai dan penuh semangat. Warga desa termasuk Saipullah, Darman, dan Sari bergotong royong bersama mahasiswa KKN untuk membuat penyaringan air serta menanam bibit pohon. Neng Itang, lihat nih, rambut buminya udah saya tanam satu, biar nggak botak lagi. Nah, bagus Pak Darman gitu dong. Itu yang namanya pahlawan desa. Terima kasih ya, Neng Gendis. Sudah mau mendengarkan orang tua yang keras kepala ini. Sama-sama Pak Sepuluh, ini juga berkat kerja kerasnya warga desa, makanya bisa terlaksanakan. Beberapa minggu kemudian, tempat penyaringan air yang warga desa dan anak KKN buat akhirnya mengalir air yang sangat deras.
Allah, kira enak banget. Tapi paling udah kayak gini kita pulang ke kota. Pulang. Pulang. Nah, kita pulang.